Halo Sobat Sisi Lain Dunia. Kali ini, kita bakal bahas sesuatu yang bikin bulu kuduk berdiri, 6 monster sungai raksasa yang pernah tertangkap di dunia. Pernah bayangin lagi mancing, yang nyangkut malah ikan seukuran mobil? Gila kan? Kita bakal lihat ikan-ikan purba. Dari yang mirip buaya, sampai yang beratnya ratusan kilo. Setelah nonton, pandangan kalian tentang ikan sungai pasti berubah total. Siapin mental, dan jangan lupa subscribe, biar nggak ketinggalan konten seru lainnya. Udah siap? Yuk, kita gaskun! Monster pertama yang akan kita bahas kali ini berasal dari perairan yang sangat jauh. Arapaima gigas, sang penguasa sungai Amazon. Ikan ini bukan hanya sekadar besar, tapi juga legenda hidup di antara para pemancing dan penduduk lokal. Dengan sisik yang menyerupai perisai dan ukuran tubuh yang luar biasa, ia dijuluki Naga Amazon. Sebuah gelar yang sangat pantas. Sisiknya keras banget, bahkan anti gigitan piranha. Bayangkan betapa kuatnya pertahanan alami yang dimiliki ikan ini. Piranha pun menyerah. Panjangnya bisa lebih dari 3 meter. Sebuah ukuran yang mencengangkan untuk seekor ikan air tawar. Beratnya sampai 200 kg. Kekuatan dan massa tubuhnya membuat Arapaima menjadi lawan yang sangat tangguh. Bayangin, segede motor, tapi ini ikan. Lebih panjang dari motor matic, lebih berat dari motor sport. Uniknya, Arapaima harus naik ke permukaan. Buat ambil napas setiap 10-20 menit. Adaptasi unik ini membuatnya rentan, namun juga memberinya keuntungan tersendiri. Momen ini sering dimanfaatkan pemancing buat melacaknya. Mereka menunggu dengan sabar, mengamati setiap riak di permukaan air. Tapi, begitu nyangkut di kail, pertarungannya brutal. Kekuatan Arapaima akan diuji, dan begitu pula ketahanan si pemancing. Tarikannya eksplosif, bisa melompat tinggi keluar air, menunjukkan kekuatan dan keganasannya. Bikin joran patah kalau nggak siap. Peralatan memancing kelas berat pun bisa kewalahan menghadapinya. Banyak pemancing profesional kayak Jeremy Wade bilang Arapaima adalah lawan terberat di air tawar. Sebuah pengakuan yang luar biasa dari seorang ahli. Satu kibasan ekornya bisa membalikkan perahu kecil. Jangan remehkan kekuatan ekornya. Makanya, mancing Arapaima jadi pencapaian tertinggi para angler. Sebuah pengalaman yang tak terlupakan dan membanggakan. Populasinya sempat menurun, tapi sekarang mulai pulih berkat konservasi dan budidaya. Upaya pelestarian ini sangat penting untuk menjaga keberadaan sang naga Amazon. Banyak tempat pemancingan komersial yang menyediakan sensasi bertarung dengan Arapaima secara legal. Dengan sistem tangkap dan lepas, kelestarian ikan tetap terjaga. Bayangin lagi santai di sungai, tiba-tiba kepala sebesar galon muncul buat ambil napas. Pemandangan yang bisa membuat jantung berdebar kencang. Kaget setengah mati. Arapaima adalah paket komplit, purba, kuat, besar, dan penuh tantangan. Bisa foto bareng ikan ini aja udah jadi kebanggaan seumur hidup. Sebuah bukti nyata telah menaklukkan salah satu monster air tawar terhebat. Benar-benar naga dari dunia nyata. Sang penguasa sungai Amazon yang legendaris. Monster kedua, hadir dengan ukuran yang mencengangkan. Inilah lele raksasa Mekong dari Asia Tenggara. Ikan yang menjadi penguasa sungai dengan ukuran tubuhnya yang luar biasa. Ia adalah salah satu ikan air tawar terbesar di dunia. Sebuah bukti keajaiban alam yang masih tersisa. Beratnya bisa hampir 300 kilo. Bayangkan kekuatan yang tersimpan dalam tubuh sebesar itu. Habitatnya di Sungai Mekong, sungai yang menjadi rumah bagi berbagai spesies unik. Sayangnya, kini statusnya sangat terancam punah akibat polusi yang semakin parah dan penangkapan berlebihan yang tidak terkendali. Lele Mekong dijuluki Bulldog Air Tawar, julukan yang menggambarkan kekuatannya yang luar biasa. Sekali menyambar umpan, dengan mulutnya yang besar, dia lari ke dasar sungai dengan kekuatan penuh, sulit dihentikan. Tarikannya konstan, berat, menguji ketahanan fisik dan mental pemancing. Pertarungan sengit ini bisa berlangsung berjam-jam, menguras energi. Banyak pemancing menyerah karena fisiknya nggak kuat menahan tarikan monster sungai ini. Ada kisah pemancing Inggris, Keith Williams, yang sangat terkenal, yang berhasil mendaratkan lele Mekong seberat 61 kg. Sebuah pencapaian luar biasa. Ini jadi bukti betapa melelahkannya pertarungan ini. Bahkan bagi pemancing berpengalaman sekalipun. Uniknya, meski raksasa dan terlihat menakutkan, lele Mekong ini herbivora, pemakan tumbuhan. Makanan utamanya adalah alga dan tumbuhan air yang tumbuh subur di sungai. Umpan favoritnya adonan roti atau pelet beraroma kuat yang menarik perhatiannya. Karena dilindungi oleh undang-undang, setiap tangkapan di alam liar harus segera dilepas kembali ke habitatnya. Di Thailand,
negara yang terkenal dengan keindahan alamnya, ada danau pemancingan komersial yang khusus menyediakan lele Mekong untuk dipancing. Dengan begitu, pemancing tetap bisa merasakan sensasi bertarung dengan monster sungai ini, tanpa merusak populasi liar yang semakin menyusut. Ini jadi solusi win-win yang ideal, sebuah langkah menuju ke keberlanjutan. Pemancing senang bisa menyalurkan hobinya, populasi lele Mekong pun tetap terjaga kelestariannya. Monster sungai yang satu ini benar-benar patut dihormati dan dilestarikan. Siap-siap otot pegal dan stamina terkuras habis kalau berani tantang si kumis raksasa ini. Lele Mekong bukan hanya ikan, tapi juga legenda sungai Asia yang melegenda. Gokil banget, sebuah keajaiban alam yang harus kita jaga bersama. Sekarang, kita bahas ikan belida, predator eksotis dari Indonesia dan Asia Tenggara. Bentuknya pipih, punggung melengkung seperti pisau, dan coraknya unik dengan bulatan hitam di tubuhnya. Meski cuma bisa tumbuh sampai 1 meter, belida terkenal lincah dan punya perlawanan akrobatik. Tantangan utama, mulutnya keras dan kecil, bikin kail susah menancap sempurna. Seringkali ikan ini sudah menyambar umpan, tapi lepas saat ditarik. Habitat favoritnya perairan tenang, suka bersembunyi di antara tanaman air atau tunggul kayu. Lebih aktif di malam hari, jadi waktu terbaik mancingnya saat senja atau fajar. Saat terkena kail, belida akan lari cepat, menggoyangkan kepala, lalu melompat tinggi keluar air. Sensasi melihat ikan eksotis menari di ujung senar bikin ketagihan. Di Sumatera dan Kalimantan, belida juga jadi bahan baku kuliner lezat seperti pempek. Populasinya menurun karena penangkapan berlebihan, tapi kini mulai dibudidayakan. Mancing belida itu soal teknik, kesabaran, dan sedikit keberuntungan. Keindahan dan perlawanannya bikin belida jadi target favorit pemancing Asia Tenggara. Cantik, ganas, dan menantang. Siap-siap ketemu monster paling sangar, aligator gar. Ikan purba dari Amerika Utara, moncongnya mirip buaya, penuh gigi tajam, panjangnya bisa 3 meter, berat lebih dari 190 kg, dan sisiknya super keras, bahkan dulu dipakai jadi mata panah. Tubuh torpedo bikin gar jadi penyergap efisien, predator puncak di sungai dan danau. Apa saja yang bergerak, dari ikan, kura-kura, sampai unggas air, bisa disambar. Memancing gar butuh leader kawat baja dan umpan ikan utuh. Begitu nyangkut, gar akan melakukan death roll seperti buaya. Menangani gar harus ekstra hati-hati. Salah sedikit tangan bisa terluka parah. Meski tampangnya seram, gar jarang menyerang manusia, kecuali diprovokasi. Bertemu makhluk sepanjang 2-3 meter dengan mulut penuh gigi di air, pasti bikin jantung copot. Dulu gar dianggap hama dan diburu. Populasinya sempat menurun. Sekarang, banyak negara bagian di Amerika melindungi predator purba ini. Alligator gar, monster prasejarah yang masih berkeliaran di sungai modern. Layak dapat respek, setuju? Siap uji nyali lawan buaya sungai ini? Monster sejati. Dari monster sangar, kita ke monster kalem, ikan mas siam, si raksasa Asia. Ikan mas terbesar di dunia, beratnya bisa lebih dari 100 kg, seberat orang dewasa. Meski tampak jinak, tarikannya berat dan tanpa henti, seperti narik jangkar kapal. Pertarungan bisa berlangsung berjam-jam. Pemancing harus pintar main rem reel. Salah perhitungan, senar putus atau joran patah. Di Thailand, banyak danau pemancingan jadi surga pemburu ikan mas siam. Rekor tangkapan mencapai 105 kg, pertarungan sampai 80 menit. Meski jumbo, makanan utamanya tumbuhan air dan buah-buahan. Umpan favorit, adonan roti, jagung, atau pelet fermentasi. Raksasa lembut yang siap bikin pemancing angkat tangan. Terakhir, kita akan membahas makhluk air tawar yang benar-benar luar biasa. Sang kaisar air tawar, sturgeon. Ikan ini bukan hanya besar, tapi juga punya sejarah panjang dan menarik. Ikan purba yang sudah ada sejak lebih dari 200 juta tahun lalu. Bayangkan, mereka sudah berenang di bumi jauh sebelum manusia ada. Mereka saksi bisu perubahan zaman. White sturgeon dari Amerika Utara bisa hidup lebih dari 100 tahun. Sebuah bukti ketahanan dan adaptasi yang luar biasa. Mereka adalah salah satu ikan air tawar terbesar di dunia. Panjangnya lebih dari 6 meter, benar-benar raksasa sungai. Ukuran mereka sangat mengesankan, berat sampai 800 kg. Kekuatan dan massa tubuh mereka luar biasa. Tarikannya kuat, bisa membuat alat pancing melengkung hebat. Dan yang paling ikonik, sturgeon bisa melompat sepenuhnya keluar air. Sebuah pemandangan yang menakjubkan dan jarang terlihat. Meski berat ratusan kilo, lompatan mereka adalah demonstrasi kekuatan yang luar biasa. Kisah legendaris, Big Nose, salah satu sturgeon terbesar yang pernah tercatat.
White sturgeon dari Sungai Fraser, Kanada adalah salah satu populasi sturgeon yang paling terkenal dan dilindungi. Panjang 3 meter, berat 300 kg, ukuran yang sangat mengesankan untuk seekor ikan air tawar, dan sering dilepas kembali setelah ditangkap. Praktik ini membantu menjaga populasi sturgeon tetap lestari. Mancing sturgeon butuh peralatan kelas berat karena kekuatan ikan ini luar biasa. Biasanya alat pancing laut dalam yang dirancang untuk menahan beban dan tarikan yang sangat besar. Pertarungan bisa berjam-jam, menguji kesabaran dan kekuatan fisik pemancing. Menguras energi pemancing sampai titik kelelahan. Setelah ditarik ke pinggir, momen yang sangat memuaskan setelah perjuangan panjang. Biasanya pemancing masuk ke air buat foto bareng, sebagai kenang-kenangan yang tak terlupakan. Bukan diangkat, karena beratnya bisa membahayakan ikan dan pemancing. Sturgeon juga penghasil kaviar mahal, salah satu makanan mewah yang paling dicari di dunia. Jadi, sering diburu ilegal, mengancam kelangsungan hidup spesies ini. Sekarang, aturan ketat diberlakukan untuk melindungi sturgeon dari penangkapan berlebihan. Hampir semua tangkapan harus dilepas kembali sebagai bagian dari upaya konservasi. Bertemu sturgeon di alam liar seperti bertemu sejarah hidup, sebuah pengalaman yang sangat berharga. Makhluk yang bertahan dari zaman es membuktikan ketangguhan mereka, kepunahan massal, dan tetap bertahan hidup, dan perubahan bumi selama jutaan tahun. Menyentuh dan melepaskannya kembali adalah kehormatan besar, sebuah tindakan konservasi yang bermakna. Sturgeon, dinosaurus sungai yang luar biasa. Mereka adalah warisan alam yang harus kita lindungi. Siap bertemu legenda hidup ini? Pengalaman yang akan mengubah cara Anda memandang dunia air tawar. Monster sungai sejati, sebuah keajaiban alam yang patut kita kagumi dan lestarikan. Hype Kuno Tolimas. Gimana guys? Merinding lihat monster-monster sungai tadi? Dari arapaima sampai sturgeon, semua luar biasa. Alam kita penuh misteri dan keajaiban yang harus dijaga. Sekarang giliran kalian. Ceritain pengalaman mancing paling seru atau ikan terbesar yang pernah kalian dapat di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat dan jangan pernah berhenti penasaran.